bahwa yang namanya Ahok cuman dramanya aja yang gede, tapi kemampuan korporasinya itu betul-betul mengecewakan. Sayang kalau Pertamina dijadikan percobaan yang tidak perlu. Ya, tentu pendukung Ahok banyak, Ahoker yang militan, yang doyan dia maki-maki pejabat DKI. Memang banyak pejabat DKI yang juga kacau dan brengsek, ya. Tetapi apa perbaikan kinerja yang signifikan? Kan nggak ada. Sepakat dengan Rizal Ramli, Mujahid 212 Ahok jadi Dubes Timor Timur atau Papua Nugini saja. Banyak desakan dari masyarakat agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina. Di antara desakan agar Ahok mundur disampaikan Ketua Aliansi Anak Bangsa AAB yang juga Mujahid 212, Damai Harilubis. Damai mengaku menyetujui pernyataan yang disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli agar Ahok lebih baik diberi posisi sebagai duta besar saja. Perlu kami sampaikan AAB, bagian dari komponen Mujahid 212, setuju dengan saran Rizal Ramli bahwa Presiden sebaiknya memberhentikan Ahok dari Komut Pertamina. Ahok lebih baik jadi dubes saja, ujar Damai Harilubis kepada kantor berita politik Ermol Jumat 18 September. Bahkan, pengacara Habib Rizik Sihab ini sudah punya usulan negara mana yang akan jadi wilayah penugasan baru Ahok. Damai menyarankan agar mantan terpidana kasus penistaan agama ini dijadikan Dubes Timor Timur ataupun Dubes Papua Nugini. AAB menyarankan agar Ahok menjadi Dubes di Timor Timur atau di Papua Nugini. Pungkas Damai. Nama Ahok belakangan kembali menjadi perbincangan publik setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial soal perusahaan yang dipimpinnya. Ahok menyebut ada komisaris dan direksi Pertamina yang merupakan titipan kementerian. Mujahid 212, istilah kadrun dipakai Ahok untuk alihkan isu kerugian Pertamina. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama, kembali membuat pernyataan kontroversial yang membuat gaduh di dunia jagat maya. Pernyataan yang dimaksud adalah kalimat persoalannya, kalau saya jadi dirut, ribut kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini, gitu loh, yang disampaikan dalam akun YouTube Point beberapa waktu lalu. Menanggapi itu, Ketua Aliansi Anak Bangsa yang juga Mujahid 212 Damai Harilubis mengatakan bahwa dirinya tidak heran dengan ucapan Ahok yang kerap kali berbicara kotor. Kami tidak aneh terhadap Ahok yang suka bicara kotor. Ayat Al-Quran saja dia nistakan, dia protes kitab suci, walau bukan agamanya atau kepercayaannya. Jadi ucapan Ahok tidak perlu dihiraukan, apalagi untuk dibahas, ucap Damai Harilubis kepada kantor berita politik Ermol. Karena, kata pengacara Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab ini, Ahok sudah jelas merugikan negara, rakyat dan bangsa Indonesia. Karena komisaris utama milik negara, rakyat Indonesia yang disandangnya merugi, tentu tidak layak dia masih ada di Pertamina apapun jabatannya, kata Damai. Bahkan, Damai menilai kembalinya Ahok melontarkan ucapan yang membuat gaduh sebatas pengalihan isu untuk menutupi kebobrokannya di Pertamina yang merugi triliunan rupiah. Tentu tidak layak dia masih ada di Pertamina apapun jabatannya. Jadi karena malu dia cari alih isu keluar dengan bawa dan sebut istilah kadrun, kata Damai. Dengan demikian, Damai pun menyarankan agar Ahok untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Komut Pertamina. Saran kami, Ahok mundur dari Komut Pertamina. Itu lebih baik daripada nyinyir entah kepada siapa, pungkas Damai. Politisi Demokrat ingatkan Ahok agar jaga ucapannya. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan mengingatkan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait pernyataan yang membongkar aib PT Pertamina Persero ke publik yang berujung kontroversial. Ia meminta Ahok belajar dari kasus lamanya yang membuat dirinya dipenjara atas ucapan yang dinilai menistakan agama. Seharusnya lebih dapat menata bahasa karena pepatah mengatakan
Mulut kamu adalah harimaumu, maka jagalah ucapan dan bahasa agar dapat membedakan mana yang pantas dikeluarkan untuk umum dan mana yang pantas untuk kebutuhan internal Pertamina, kata Zulfikar saat dihubungi Jumat 18 September 2020. Sebaiknya, kata Zulfikar, persoalan internal Pertamina tidak harus dilontarkan ke publik. Persoalan di perusahaan plat merah itu seharusnya bisa diselesaikan secara internal dengan membangun komunikasi yang baik antar manajemen. Manajemen tidak akan muncul masalah jika dibangun konsep komunikasi yang baik, dan masalah akan muncul jika komunikasi terputus. Sebaiknya fungsi komisaris menata ke dalam dan melihat kelayakan tim kerja dengan pembinaan dan pengawasan yang baik, bukan dengan menilai satu persatu pekerja atau jajaran direksi. Semua tidak baik karena semua itu bagian dari tanggung jawab komisaris, katanya. Anggota DPR daerah pemilihan Banten 3 ini mengatakan akan mengusulkan Ketua Komisi 7 untuk memanggil segera mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pemanggilan ini menurut Zulfikar sangat penting untuk mengetahui maksud ucapan yang mengusulkan BUMN dibubarkan. Kami fraksi Partai Demokrat ingin mendengar secara langsung mungkin jika RDP di Komisi 7 akan merubah gaya Ahok yang cenderung kontra, dan atau mungkin ada hal yang ingin dibuka selama ini di Pertamina tapi masih belum sempat memaparkan ke Komisi 7. Kami juga penasaran usulan besar tersebut, bubarkan BUMN dan perombakan struktur pengurus Pertamina, tegasnya. Sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok sebelumnya mengkritik keras direksi Pertamina secara terbuka di YouTube. Dia menyebut direksi suka melobi menteri hingga hobi hutang. Ahok menyebut peruri seperti ular piton dan meminta Kementerian BUMN, sebuah lembaga yang mengangkat dirinya sebagai komut Pertamina, untuk dibubarkan. Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Tamasek. Persoalannya Presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya, kata dia dalam sebuah video berdurasi 6 menit yang diunggah akun Poin di YouTube Selasa 15 September. Kena prank Ahok soal pembubaran Kementerian BUMN, begini ungkapan kekecewaan relawan Jokowi. Koar-koar komisaris utama PT Pertamina, Ahok, yang menyinggung pembubaran Kementerian BUMN hanyalah prank belaka. Begitu ungkapan kekecewaan kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan penggerak rakyat Jokowi Amin, yang merasa telah terkena prank oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ketua Umum Barak Join Ali Nugroho mengatakan wacana pembubaran Kementerian BUMN seperti yang diucapkan Ahok merupakan omong kosong belaka. Padahal, kata Ali, dalam persepsi publik sudah dianalogikan Ahok head-to-head dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Respon publik negatif. Ahok kembali kepada tuannya, ngeprank aja. Kesulitannya perubahan nomenklatur kementerian jadi kewenangan presiden. Ini mau nyentil presiden apa? Belum lagi undang-undang BUMN yang telah ada, ujar Ali Nugroho kepada kantor berita politik Ermol. Menurut Ali, kejadian tersebut secara implisit mengisyaratkan bahwa Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak suka potong jalur dan soal titip-menitip jabatan. Karena pengangkatan jabatan di BUMN merupakan kekuasaan Erick. Sekelas Ahok ada di genggaman Erick. Bisa jadi Ahok sebagai corong ketidaksukaan potong jalur karena ada kepentingan direktur potong komisaris langsung ke Menteri BUMN atau komisaris potong jalur ke menteri lainnya, kata Ali. Ali pun menilai bahwa Ahok hanya dijadikan sebagai corong dari Erick atas kekecewaannya terhadap kinerja para direksi yang lebih mengutamakan lobi politik daripada prestasi kerja. Harusnya Erick kecewa, bobrok-bobrok perusahaan BUMN dibongkar Ahok. Tapi yang terjadi, Ahok ditemui, padahal Erick sendiri sudah tahu apa yang diomongin Ahok wacana lama. Dan bisa jadi benar ada. Toplah Erick, pintar berbagi peran, pantas jadi cawapres 2024, pungkas Ali. Damai mengaku menyetujui pernyataan yang disampaikan oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli agar Ahok lebih baik diberi posisi sebagai duta besar saja. Perlu kami sampaikan AAP, bagian dari komponen Mujahid 212, setuju dengan saran Rizal Ramli bahwa Presiden sebaiknya memberhentikan Ahok dari komut Pertamina. Ahok lebih baik jadi dubes saja, ujar Damai Hari Lubis kepada kantor berita politik Ermol Jumat 18 September.